Selamat siang, Sobat Sehat Immanuel. Selamat berjumpa kembali dengan Immanuel Podcast. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang diabetes mellitus. Dari sekian macam penyakit yang kita sudah pernah dengar, ini mungkin salah satu penyakit klasik atau mungkin sudah tidak bisa dibilang sebagai penyakit juga, mungkin suatu stage atau keadaan dari tubuh. Saat ini, sekitar 537 juta orang di seluruh dunia hidup dengan diabetes. Menurut Federasi Diabetes Internasional atau IDF, International Diabetic Federation, jumlahnya diperkirakan akan meningkat terus sampai 700 jutaan pada tahun 2040. Selain itu, hampir 1 dari 2 penderita diabetes tidak menyadari kondisinya. Yang mengakibatkan lebih dari 200 juta orang tidak terdiagnosis. Epidemi diabetes dan disparitas kesehatan, artinya gap antara fasilitas kesehatan yang kita punya dengan penderita diabetes, ini harus segera ditangani dan diatasi agar penderita diabetes mendapatkan akses ke pengobatan yang lebih dini, diagnosis dan dukungan terapi sehingga mereka dapat mengelola kondisi kronis mereka dan mencegah komplikasi sekunder yang serius, karena bicara tentang diabetes adalah bicara tentang komplikasinya. Angka-angka ini secara dramatis yang tadi kita sebutkan, peningkatan ini menggambarkan tema-tema yang diusung oleh IDF tadi. Semakin hari semakin lebih mengupas atau menyasar kepada orang-orang di sekitar atau pengelolaan diabetes di lingkup masyarakat. Biasanya IDF akan melakukan memberikan tema yang diangkat pada Hari Diabetes Dunia pada tahun 2021 sampai 2023 ini. Pada tahun pertamanya ada tema akses terhadap perawatan diabetes. Dan pada tahun kedua 2022 ini temanya tentang edukasi untuk melindungi masa depan. Nah, pada hari ini sesuai dengan tema World Diabetes Day, kita sudah mengundang salah satu pakar, dokter spesialis penyakit dalam dan pakar di bidang diabetes karena merupakan konsulen dari endokrin dan metabolic disease, salah satu edukator, dosen. Ini dosen saya juga dulu waktu di kedokteran, dan sekarang sudah menjadi aktivis, bukan hanya sebagai klinisi tapi juga aktivis di bidang edukasi masyarakat untuk diabetes. Sudah hadir bersama kami di sini Dr. Hoyu Milia, dokter penyakit dalam, konsulen endokrin dan metabolic disease. Terima kasih buat waktunya, Dr. Milia. Dr. Bima. Gimana dokter, sehat atau makin sibuk sekarang? Sehat, ya dok. Ini seiring dengan penyakit diabetes ini yang makin banyak, tentunya banyak sekali pasien yang datang ke kita sih dok. Wow, jadi usaha kita untuk mengurangi diabetes justru makin menambah kesibukan Dokter Yumi ya. Iya dok. Kalau kita lihat sebetulnya sih, dan tadi disebutkan oleh Dokter Bima kan, kalau jumlah diabetes ini sebetulnya banyak ya dok ya. Jadi tidak cuma di Indonesia, tetapi di dunia juga semuanya pada naik nih dok angkanya. Jadi kita tahu kalau di Indonesia ini kita termasuk 10 besar loh dok. Jadi 10 besar negara yang terbanyak menderita diabetes. Jadi ya kebayang lah dok, jadi pasien-pasien diabetes tuh di klinik-klinik tuh cukup banyak sih dok. Pasti dok. Ya. Dan sayangnya pakarnya terbatas, dan kami beruntung sekali ada Dokter Yumi di Rumah Sakit Immanuel ini. Dokter, kami ingin mengenal tentang diabetes mellitus dan kenapa penyakit ini atau kondisi ini begitu penting sehingga kita harus merayakannya setiap tahun atau kita harus mengenangnya setiap tahun. Sebenarnya diabetes itu sendiri apa sih dok? Baik, sebetulnya kalau bertanya tentang diabetes mellitus, mungkin kalau dari awam mungkin mengenalnya sebagai kencing manis ya dok ya. Jadi kalau orang ditanya ibu diabetes mellitus mungkin masih berpikir, tapi kalau kita tanya ibu kencing manis,
oh dia bilang iya saya kencing manis. Nah, Iya, nah benar. sekarang kita kepingin tahu nih kira-kira apa itu diabetes mellitus. Mm-mm. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari per definisi, sebetulnya diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik nih dok. Oke. Penyakit metabolik yang ada tandanya. Tandanya adalah adanya peningkatan kadar gula darah. Jadi kalau dicek kadar gula darahnya tinggi, ya waspada terhadap diabetes. Itu mungkin per definisi yang mudah dicerna oleh kita semua. Mudah dicerna tapi masih tetap butuh alat ya dok ya? Iya betul, betul, butuh pemeriksaan Butuh tentunya. pemeriksaan. Iya. Oke. Berarti gula darahnya kalau diperiksa lebih dari yang ditetapkan oleh standar ya dok ya, per definisi. Betul. Nah, itu kenapa dok? Apakah kita serta-merta kata orang lah itu kebanyakan gula? Orang diabetes itu kebanyakan manis-manis, benar atau enggak? Atau ada penyebab lainnya dok? Nah, baik, sebetulnya penyebab diabetes kalau dulu kita tahunya dua penyebab ya. Jadi penyebabnya adalah karena insulinnya kurang atau si insulinnya jadi apa ya? Ada yang menghambat kerjanya seperti itu. Tapi sekarang ini kalau kita lihat perkembangan ilmu nih dok, ini menurut Dr. Franso ini ada 8 penyebab. Bahkan menurut yang terbaru nih ada Prof. Schwartz, dia mengatakan, Bapak Schwartz mengatakan bahkan ada 11 penyebab. Jadi banyak sekali penyebabnya. Selamat ngapalin ya adik-adik mahasiswa ya, banyak banget ya. Banyak sekali dok. Oke, yang teridentifikasi kira-kira mekanismenya apa dok? Mekanismenya itulah dok, tadi yang dikatakan tuh sebetulnya si pankreas itu kan dia kan menghasilkan insulin. Nah jadi penyebabnya bisa karena insulinnya kurang atau bisa juga karena dia resisten. Nah kalau nanya penyebabnya, biasanya kan ada penyebabnya juga nih dok. Nah penyebabnya salah satunya karena genetik. Jadi karena turunan lah ya. Jadi makanya kalau misalnya ada kita baliklah ke belakang ya. Misalnya ada ayah, ibu kita atau orang tua kita yang menderita diabetes, nah hati-hati mungkin kita kena warisan tuh dok ya, kena warisan diabetes. Atau bisa juga karena faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan sekarang ini pola makan sih dok. Kalau kita perhatikan kan makannya, kayaknya sekarang makanannya enak-enak nih dok di kita ini. Murah dok, murah dan enak. Murah dan enak dan sebetulnya tanpa tidak segala. Gampang diakses. Ya betul, itu bisa menaikkan kadar gula darah juga kalau dibiarkan terus. Kemudian kegemukan, obesitas, itu tuh merupakan salah satu faktor penyebab si insulinnya kerjanya menjadi tidak baik. Itu jadi resisten namanya. Nah itu kegemukan, pola makan yang tidak benar. Kemudian pada pasien-pasien yang ada darah tinggi, kemudian yang ada kolesterol tinggi, itu sebaiknya kita lakukan pengecekan juga untuk diabetes sebaiknya. Itu ada hubungan langsung dok antara kolesterol sama darah tinggi terhadap diabetes? Atau iya dok. Jadi, biasanya betul. Gimana tuh dok? Jadi diabetes tuh sebetulnya sih kaitannya banyak. Jadi bisa apa ya? Bisa teman-temannya tuh banyak. Kalau dibilang tuh sahabatnya tuh banyak dok, sahabat diabetes tuh. Jadi biasanya sih dia tidak berdiri sendiri, kadang ada darah tinggi, kemudian ada kolesterolnya tinggi, dan banyak macamnya. Jadi obesitas dan semuanya itu menjadi lingkaran yang harus kita obatin semuanya. Karena semuanya akan menyebabkan kelainan jantung tentunya dok. Jadi kita tahu bahwa diabetes ini dia setara dengan kelainan jantung. Setara dengan kelainan jantung. Iya betul. Jadi kita harus waspada juga terhadap diabetes. Nah, artinya setaranya angka kejadiannya sama atau angka mortalitasnya, angka kematiannya juga dok. Sama. Iya, jadi dokter orang takut-takutin dok. Banyak orang yang gulanya tinggi. Iya. Tapi kalau misalnya kita gula darah tinggi pasti diabetes nggak dok? Nah kalau misalnya gulanya tinggi, nah walaupun memang belum diabetes, tetapi kita harus mulai memikirkan itu sebagai diabetes. Jadi artinya kalau kita misalnya melakukan cek gula darah ternyata tinggi, kita harus ulang dok. Kita harus evaluasi lagi, kita harus tentukan apakah kita ini diabetes atau tidak gitu. Jadi kriteria diabetesnya yang benar apa dok? Nah kriteria diabetes sebetulnya gini dok, kan kalau diabetes itu kan ada orang yang menunjukkan gejala nih dok ya. Ada yang menunjukkan gejala, misalnya saya sering dapatkan pasien-pasien yang datang ke saya, misalnya dia tuh dengan keluhannya, dok kenapa sih kok saya ini kencingnya jadi sering nih, kencingnya sering dan banyak. Nah itu harus waspada. Kemudian kenapa sih dok kok saya ini makannya jadi banyak, jadi lapar terus, padahal sebetulnya
apa ya, kok berat badan saya ini turun gitu, makan banyak tapi turun. Nah itu juga harus hati-hati. Padahal pingin tuh dok makan banyak tapi tetap langsing tuh, pingin banget dok. Itu tuh paling penting, itu idaman sih dokter Bima ya. Kemudian ada juga pasien dengan gejala yang lain tuh, dia merasa haus terus, yaitu karena tadi kencing terus ya otomatis dia juga jadi merasa haus terus. Tapi seringkali saya dapatkan nih dok, beberapa pasien datangnya dari konsul dari bagian lain, dari sejawat lain. Misalnya pasien datang dengan keputihan atau pasien datang dengan luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika saya dikonsulkan, ternyata dilihat hasil gula darahnya tinggi. Nah, mulailah, kita berpikir, jangan-jangan pasien ini terkena diabetes juga gitu. Dan kita lakukan pemeriksaan tentunya dengan pemeriksaan laboratorium tuh dok. Jadi kita tentukan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi tetap penentunya definisi tetap dipakai dok ya, bahwa gula darahnya tinggi per definisi mungkin ada angka-angkanya itu sudah ditetapkan sama dokter ya. Betul. Berapa ada dari guideline ya dari guideline-nya. Terus yang berikutnya harus ada gejala juga ya dok ya, atau mungkin sebetulnya sering dok pasien-pasien yang datang ke klinik kadang tanpa gejala. Jadi mereka tuh datang biasanya bawa hasil laboratorium, ternyata dok kenapa hasil gula darahnya tinggi. Jadi hati-hati juga, ada pasien-pasien juga yang tidak menunjukkan gejala juga. Gitu. Jadi kita harus tetap waspada, apalagi tadi yang saya katakan, kalau pasiennya memiliki faktor resiko yang tadi dari keluarga, kemudian pola lingkungan yang tidak benar. Nah itu kita harus waspada terhadap diabetes. Jadi seandainya bergejala itu mah udah pasti tadi yang banyak minum, banyak pipis, banyak makan tapi berat badannya malah turun, itu salah satu alarm buat kita jangan-jangan diabetes. Terus yang kedua faktor keturunan ya dok ya. Faktor keturunan, kalau misalnya di garis bapak ibu kita, kakek nenek, paman, bibi kita ada yang diabetes, mungkin pikirkan juga kita ada risiko diabetes ya dok ya. Betul. Jadi memang kalau seperti ini mungkin lebih baik kita lakukan screening ya. Screening yang paling gampang apa sih? Biasanya screening pemeriksaan kadar gula darah dok. Jadi kalau misalnya pasiennya ada gejala, terus kita dapatkan gula darahnya sewaktu di atas 200, nah kita harus hati-hati. Atau misalnya ada gejala gula darah puasanya lebih besar atau sama dengan 126, nah itu juga menunjukkan diabetes. Atau ada pemeriksaan sebetulnya yang lebih tajam dok. Jadi ini pemeriksaan HbA1c. Itu kalau untuk diabetes itu kalau dia lebih besar atau sama dengan 6,5. Tapi saya sarankan sih kalau seperti ini lebih baik mungkin konsultasi dulu ke dokternya dok ya. Iya. Ya supaya mungkin digalinya lebih terarah mungkin. Cuma gitu dok, takutnya kalau udah ketemu dokter nih divonis diabetes harus minum obat seumur hidup, bener nggak sih dok? Ini sebetulnya yang paling ditakutkan ya dok ya oleh pasien. Jadi sebetulnya sih diabetes ini kalau kita melihat sebetulnya diabetes tuh tidak seperti penyakit seperti misalnya kayak ya amit-amit ya dok kayak kanker gitu. Tapi diabetes itu sebetulnya merupakan suatu penyakit yang masih bisa dikendalikan gitu. Jadi kita masih bisa mengendalikan. Jadi sebetulnya jangan takut untuk dikoreksi gitu, dibenerin kadar gula darahnya. Karena justru kalau kita tidak obatin kadar gula darahnya yang tinggi ini, takutnya nanti pasiennya akan mengalami komplikasi. Nah, kalau udah komplikasi tentunya ini jadi lebih ribet lagi. Yang kita takutkan dari diabetes justru komplikasinya. Ya. Jadi lebih baik mencegah komplikasinya dengan cara kita mengatur kadar gula darahnya. Sebetulnya sih yang ditakutkan tuh dok bukan apanya ya, bukan maksudnya obatnya. Sebetulnya obatnya tuh ada lah dok. Jadi obat diabetes tuh kita tahu banyak. Cuma mungkin yang rada sulit tuh adalah bagaimana disiplinnya itu dok. Betul. Disiplinnya itu yang rada-rada mungkin buat pasien nih jadi bikin seperti apa ya, seperti aduh kok saya nih segalanya nggak boleh terus harus makan dan sebagainya. Tapi kembali lagi, diabetes itu merupakan penyakit yang bisa dikendalikan. Jadi dengan mengendalikan lebih dini tentunya akan lebih baik gitu. Betul. Jadi bicara tentang pengobatan diabetes itu bukan semudah
minum obat setiap hari atau suntik insulin setiap hari ya dok ya, tapi benar-benar merubah gaya hidup seseorang ya dok ya. Betul. Wow. Jadi lebih memang teratur. sebetulnya sih gaya hidup dok yang paling kalau kita melihat pada pedoman baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, sebetulnya tuh perubahan gaya hidup tuh adalah diletakkannya tuh paling pertama sih dok. Oh, dalam pengobatan, dalam guideline justru perubahan gaya hidup. Betul dok. Jadi ada pasien nih datang ke saya datang berobat, dok kadar gula darahnya tinggi, tapi kemarin nih saya tuh makannya benar-benar bebas nih dok, benar-benar bebas, kemudian saya nggak pernah olahraga, saya makan banyak lah, pokoknya banyak makan yang manis-manis. Nah untuk pasien ini mungkin saya akan coba deh, nanti kita perbaiki gaya hidup, ternyata dia balik lagi dalam waktu 2 minggu setelah dia merubah itu, ternyata kadar gula darahnya cukup terkontrol. Nah untuk kasus seperti ini mungkin untuk pemberian obatnya juga mungkin saya lihat kondisi dulu deh dok. Iya. Kondisi dulu. Tapi saya mau ngasih testimoni itu benar dok. Saya pikir itu cuma suatu angan-angan atau hayalan aja. Tapi saya punya testimoni teman saya, teman di gereja itu benar-benar badannya over, masuk obes, masuk obes lah, hitung-hitungan BMI-nya. Begitu terima report laboratoriumnya acak-acakan termasuk gula darahnya tinggi, dia rubah gaya hidupnya, pola dietnya, olahraga, sekarang tanpa obat bisa loh dok, tensi turun dan gula darahnya juga terkendali. Jadi memang bukan hayalan itu dok ya, itu ya, betul. Banyak pasien yang seperti itu yang saya dapatkan, walaupun memang sebetulnya kita berikan obat juga, kadang sih kita kalau indikasi kita berikan obat-obatan juga sih. Tapi banyak yang setelah dia perbaiki semuanya malah obatnya direduksi. Jadi kadang ada juga beberapa yang bisa tanpa obat. Jadi betapa pentingnya lah perubahan pola hidup seseorang. Oke. Jadi sebenarnya waktu kita menghadapi kondisi gula darah tinggi, yang kita takutkan dari komplikasinya tuh apa sih dok, yang menakutkan baik secara mortalitas maupun dari angka kesakitan, penyakit-penyakit yang bisa menyengsarakan kita tuh apa sih dok? Baik, sebetulnya sih kalau dari kadar gula darah yang tinggi, yang kita takutkan tuh adalah komplikasi yang mengenai pembuluh darah kecil atau kita sebut sebagai komplikasi mikrovaskuler ya dok ya. Jadi mikrovaskuler ini itu biasanya komplikasinya yang sering tuh adalah ke saraf nih dok, ke bagian saraf kaki. Itu biasanya pasiennya sering mengeluh kesemutan ya, mungkin ya ada baal, kesemutan. Dok kenapa nih kaki saya ini kok sering kayak ada kayak ada semut-semut jalan gitu. Itu sering sekali dikeluhkan oleh pasien. Kemudian yang komplikasi lain adalah komplikasi ke mata. Jadi yang kita sebut sebagai retinopati diabetikum. Jadi gangguan di mata. Kemudian yang satu lagi adalah biasanya ke ginjal dok. Jadi itu yang kita sebut sebagai nefropati diabetikum. Jadi ya amit-amit lah semua juga nggak mau ada komplikasi ini. Karena kalau misalnya dia kena ke ginjal, itu takutnya ujung-ujungnya adalah cuci darah. Oke, eskalasi dari sekedar kesemutan, terus tiba-tiba gangguan penglihatan, terus ini sampai harus cuci darah. Oke, menakutkan dok. Iya, itu semua komplikasi mikrovaskuler dok, itu ke pembuluh darah kecil. Itu sebetulnya kalau masih ringan mungkin tidak terlalu kerasa oleh pasien, tetapi kalau dampaknya lanjut itu bisa menyebabkan misalnya jadi kehilangan penglihatan, pasien nggak bisa melihat ya amit-amit ya dok ya. Kemudian harus cuci darah dan sebagainya. Semoga lah mudah-mudahan dengan gulanya kita pantau, kita masuk ke dalam gula darah yang normal, kita pertahankan seperti itu, mudah-mudahan komplikasi itu minimal dia bisa lebih lama lah terjadinya. Nah komplikasi yang lain adalah yang kena ke pembuluh darah besar, makrovaskuler. Makrovaskuler ini bisa ini loh dok, bisa stroke. Jadi pasiennya ada kelemahan anggota gerak badan, tiba-tiba disebutnya tuh mungkin compare ya, lemes ya, ada lemes, orang stroke bicaranya pelok dan sebagainya. Kemudian bisa juga ke jantung itu juga bisa menyebabkan kematian. Terus ada lagi dok, itu bisa ke pembuluh darah kaki juga. Jadi kakinya bisa aliran darahnya ke bawah jelek dan itu ujung-ujungnya amputasi. Ya semua tentunya kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi kita cegah sedini mungkin komplikasi yang
bakal terjadi pada seorang diabetes. Nah, kalau misalnya ya amit-amit sudah ada gejala komplikasi, setelah kita kendalikan diabetesnya, bisa kembali normal nggak, Dok? Nah, seperti ini, kadang pasien saya yang datang awal-awal tuh mereka kan ngomel ya dok ya. Dok, kenapa sih dokter nih ribut sekali menurunkan gula darah saya? Iya. Ya itu kan ribut kan, kenapa dokter sibuk-sibuk ngasih saya obat padahal saya nggak ada gejala. Terapinya pertama kali itu kan perubahan gaya hidup, berarti kan dokternya harus cerewet ya dok ya? Betul. Jadi kadang ya saya lebih cerewet juga. Ibu harus turunkan gula darah karena kalau sudah terjadi komplikasi, aduh ribet sekali dok. Kalau sudah terjadi komplikasi, nah itu untuk kembali lagi tuh susah dok. Jadi takutnya karena kita tahu penyakit diabetes ini adalah penyakit yang progresif, jadi dia akan jalan terus gitu. Nambah berat ya dok ya? Betul tambah berat dan satu saat dia akan mengalami komplikasi. Oke. Tapi masih ada harapan ya dok ya, kalau kita intervensi dini, kita obati dini, kalau sudah mulai kerasa nih katanya bakal ini udah mulai kesemutan terus, berhenti dari situ kita mulai terapi, mungkin bisa pulih juga ya? Ya kita berupaya dok, namanya kita berupaya, tapi dari semuanya itu kita kembalikan bahwa kadar gula darah tuh harus sebaik mungkin, kita harus pelihara gula darah senormal mungkin. Oleh karena itu kita harus mencegah paling baik, kemudian kita juga harus atasi kadar gula darah. Kembali lagi supaya tidak terjadi komplikasi, itu mungkin yang paling baik buat pasien. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, nah itu tuh urusannya panjang dok. Walaupun memang mungkin kita bisa pertahankan, tapi kan tetap proses itu tetap berjalan. Iya. Dok, dan biaya juga tambah gede loh dok kalau ada komplikasi. Jadi saya harus minta bantuan dokter syaraf, kemudian ke dokter bagian ginjal lah, ke bagian mata dan sebagainya gitu. Dan kalau nggak salah tuh diabetes salah satu beban dalam biaya atau pembiayaan kesehatan di dunia ya dok. Betul dok. Karena dia cukup merupakan besar tuh dok. Akar dari berbagai macam penyakit yang dokter sebutkan memang akarnya dari diabetes ini. Betul. Angka kejadian cuci darah juga banyaknya tuh dari pasien diabetes selain dari darah tinggi juga gitu. Oke. Dok, kalau memang sedemikian beratnya, ya seperti dokter bilang ini kan untuk mengatasi atau mengendalikan gula darah ini kan harus perubahan gaya hidup, harus minum obat teratur. Siapa ini kalau saya bayangkan seseorang yang divonis diabetes, dia nggak akan kuat dok sendirian, harus mengatasi ini semua, apalagi harus ketemu dokter Yumi berapa kali dok, sebulan sekali ketemu dokter Yumi. Kira-kira siapa dok yang harus terlibat dalam usaha berobat ini? Baik, sebetulnya sih kalau memang untuk seorang diabetes sebetulnya itu sangat perlu sekali dukungan keluarga dok. Jadi keluarga tuh harus ikut terlibat supaya dia juga bisa menjaga keluarganya yang diabetes ini. Contoh misalnya dalam penyediaan makanan itu kan kadang kalau misalnya dianya kan diabetes nih, dia makannya diatur, kemudian yang lihat yang lain, keluarga yang lain tuh makannya ada makan macam-macam gitu kan, dia mungkin jadi merasa dia seperti terkucil dan sebagainya. Untuk ini perlu dukungan keluarga. Jadi mungkin keluarga juga sangat penting sekali untuk mensupport dari pasien diabetes juga, supaya maksudnya ya ikut disiplin, kemudian supaya mensupport si pasiennya sendiri, misalnya minum obat dan sebagainya. Support keluarga itu merupakan support yang paling penting sekali. Konon penderita diabetes itu cenderung lebih emosional, lebih pemarah dok. Berarti kasihan juga yang jadi keluarganya ya dok ya, harus panjang ususnya tuh dok kayak gitu, dimarah-marahin setiap hari. Harus sabar ya. Harus sabar. Sebetulnya sih tidak juga sih dok, banyak pasien-pasien saya juga yang walaupun diabetes dia tetap maksudnya tidak seperti itu juga. Cuma mungkin karena mereka tuh ya yang penting tuh tadi dikatakan adalah untuk disiplinnya itu mungkin yang rada susah sih. Mungkin mereka frustasi juga ya dok ya, dilarang ya. Harus merubah gaya hidup, sementara mereka melihat orang lain tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, menikmati makanan seperti biasa. Jadi
peran keluarga memang di sini penting karena diabetes itu bukan hanya vonis untuk satu orang penderita, tapi ini vonis buat keluarga juga ya. Betul dok. Nah tapi kembali lagi sih dok, kembali ke si pasiennya sendiri. Makanya selalu kita motivasi untuk pasiennya tersebut. Jadi kalau datang ke klinik tentunya kita beritahu ke pasiennya mengapa saya obatin ini, mengapa saya suruh ini, supaya maksudnya pasiennya ikhlas mungkin ya dok ya. Menjalani itu sebetulnya adalah tujuannya adalah buat dia sendiri supaya tadi komplikasi itu lebih kita bisa mundurkan lah, atau kalau bisa supaya komplikasi itu tidak terjadi. Sebetulnya kita tuh apa ya dok, bawel ke pasien karena kita sayang sebetulnya. Itu tuh kembali lagi ke tujuan. Jadi kita bawel ke pasien bukan berarti karena kita tidak sayang, justru karena kita sayangnya karena tahu komplikasi yang akan terjadi di depan dan dampaknya terhadap si pasien dan si keluarganya ya dok ya. Iya, ngeri sekali soalnya kalau terjadi komplikasi ya dok. Dokter, sebenarnya ada nggak sih wadah yang mewadahi pasien-pasien diabetes ini di Indonesia? Karena ini kan menjadi concern internasional. Di Indonesia sendiri ada nggak sebagaimana orang-orang di luar dokter seperti Dokter Yumi, orang-orang lain itu bisa terlibat gitu dalam usaha untuk mendukung atau mengobati keluarganya? Ada nggak sih di Indonesia dok? Ada dok, kita namanya Persadia. Jadi Persadia itu sudah terbentuk lama, itu singkatan dari Persatuan Diabetes Indonesia dok. Ini dibentuk sebetulnya karena jumlah pasien diabetes ini cukup banyak sekali. Jadi adanya kita bentuk sebagai Persadia. Tetapi kalau di dunia, sebetulnya dunia juga ada dok. Jadi Persadia itu adalah bagian dari IDF itu. Jadi kalau kita lihat di dunia juga perkumpulan diabetes itu ada juga. Jadi kita ini ke sana juga gitu. Itu isunya bukan dokter aja ya dok ya? Tidak harus dokter dok. Jadi tidak harus dokter. Jadi bisa orang-orang yang apa ya, yang concern terhadap diabetes. Dan Persadia itu ada juga di tiap rumah sakit tuh dok. Di tiap cabang kita juga punya cabang. Berarti banyak di Jawa Barat. Ada ya? Di Immanuel ada dok. Kita Persadia unit kerja rumah sakit Immanuel. Itu ada juga dok. Dokter, kegiatannya kalau di Persadia di Immanuel ini ada dong berarti ya dok ya? Ada dok. Jadi kita sebetulnya sering melakukan kegiatan juga untuk Persadia rumah sakit Immanuel ini. Contohnya dok ya, yang kita lakukan adalah kita seringkali mengundang para diabetisi biasanya untuk kumpul dok, untuk kumpul yang memang tidak sering sekali, misalnya 1 tahun 2 kali untuk mengadakan seperti kita berikan penyuluhan ataupun edukasi. Kemudian sebetulnya di klinik juga ada dok, di klinik juga kita lakukan untuk konsultasi diabetes. Itu dilakukan oleh para edukator. Jadi orang-orang yang memang terlatih untuk itu. Kemudian ada senam loh dok. Ada senam buat pasien diabetes, karena kan pasien diabetes ini kan kita anjurkan untuk melakukan olahraga juga. Setahun 2 kali juga dok? Enggak setahun 2 kali ya dok, itu tiap minggu ada. Kita ada tiap hari Rabu dok, tiap hari Rabu pagi jam 7 sampai 8. Tempatnya di atas dok, di lapang parkir lantai 2. Itu senam ya betul. Oke. Ya. Jadi cukup ada kegiatan juga ya dok ya untuk Persadia di unit kerja Immanuel. Betul dok. Diharapkan buat sobat sehat Immanuel sekalian yang memiliki masalah dengan diabetes, baik diri sendiri maupun keluarga juga mendapatkan dukungan bukan hanya dari mendengarkan nasihat Dokter Yumi, tapi ada dukungan juga dari peer-nya, dari teman-temannya lah yang sama-sama menghadapi permasalahan diabetes. Kalau dengerin Dokter Yumi cerewet terus mungkin kesel ya lama-lama, ya, karena Dokter Yumi kurus, sehat gitu loh. Nah ini yang diabetes ini mau begitu gimana kalau nggak ada dukungan dari teman-temannya yang sepenanggung sepenasib. Ya, di sini ada wadahnya Persadia unit kerja Immanuel. Aduh dokter, terima kasih nih ngobrolnya udah cukup panjang. Kita simpulkan bahwa memang diabetes ini adalah salah satu penyakit yang ya mungkin jumlahnya sudah sangat-sangat banyak, sudah tidak asing, sudah banyak sebenarnya pengetahuan kita tentang diabetes
sudah gampang sekali diakses, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita merubah, mendapatkan akses ke pemeriksaan lebih dini, terus bisa mensupport penyakit diabetes ini, penderita diabetes ini, bukan hanya kita support pasiennya, tapi bagaimana kita menjadi satu keluarga untuk membawa supaya pasien-pasien diabetes ini bisa mencapai kontrol gula darah yang optimal, karena kontrol gula darah yang optimal dapat mencegah timbulnya komplikasi yang cenderung menimbulkan cacat jangka panjang dan bahkan angka mortalitas atau angka meninggal yang tinggi. Dr. Yumi, terima kasih buat waktunya. Dengan demikian, inilah akhir dari podcast Immanuel minggu ini. Kami berharap Anda semua tetap sehat tentunya, tapi jika Anda membutuhkan pelayanan kesehatan, silakan datang ke Rumah Sakit Immanuel. Dr. Yumi ada di Rumah Sakit Immanuel setiap hari? Setiap hari, Dok. Setiap hari. Dr. Yumi praktek di mana di Immanuel? Di lantai 2 pusat diagnostik. Lantai 2 pusat diagnostik. Silakan bertemu dengan Dr. Emilia jika merasa ada permasalahan, terutama seputar diabetes mellitus. Kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dan keluh kesah dari sobat sehat Immanuel sekalian. Inilah akhir dari podcast Immanuel. Anda tetap sehat adalah dambaan kami. Salam sehat.